Selamat datang di video presentasi kali ini. Gimana nih kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih di sini aku mau ngapain? Kamu nanya aku mau ngapain? Kamu nanya aku mau ngapain? Enggak guys, bercanda ya guys ya. Nah, sebelum aku ngasih tahu aku mau ngapain di sini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Kan kita belum kenal nih. Ada pepatah juga mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu yuk. Oke, perkenalkan, nama aku Desi Andriani. Aku mahasiswi dari Universitas Primagraha dengan NIM 210623 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas RA5. Nah, karena semuanya udah pada kenal, jadi setelah ini kalian bakal tahu aku mau ngapain. Nah, guys, ternyata di sini aku mau presentasi loh. Di presentasi kali ini, aku akan ngebahas resume mata kuliah Teori Ekonomi semester 3, yang mana pembahasan ini seru-seru loh guys. Kalian wajib banget nih nyimak materi ini. Pasti pada kepo kan gimana serunya materi ini? Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak bareng-bareng. Nah, untuk materi yang pertama di sini ada masalah pokok ekonomi, di mana masalah pokok ekonomi ini adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang kita gunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Di sini ada 3 masalah ekonomi loh guys. Yang pertama itu ada masalah produksi, yang kedua ada masalah distribusi, dan yang terakhir ada masalah konsumsi. Kalian tahu nggak sih guys, apa sih yang dimaksud dari 3 masalah ini? Nah, yang pertama kan ada masalah produksi. Kalian harus tahu nih, masalah produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa yang harus disediakan. Yang kedua ada masalah distribusi, di mana masalah ini adalah bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ini ada masalah konsumsi, di mana masalah ini setelah barang dan jasa sampai ke konsumen, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan mengkonsumsikan atau membuang barang karena harga yang tak terjangkau. Nah, ini adalah pertanyaan lain yang harus dijawab oleh pabrik sebagai pabrikan produk. Karena di sisi lain, kita sebagai konsumen harus bisa meningkatkan pendapatan untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini ada pola kegiatan ekonomi. Kalian tahu nggak sih apa sih itu pola kegiatan ekonomi? Oke, di sini aku akan jelasin apa itu pola kegiatan ekonomi. Pola kegiatan perekonomian merupakan bentuk aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bahkan negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari masa ke masa dan berlangsung secara kontinu. Nah, di sini ada sifat teori ekonomi, di mana sifat teori ekonomi ini ada 4. Yang pertama ada asumsi, yang kedua ada variabel-variabel, yang ketiga ada membuat ramalan, dan yang terakhir ada hipotesis. Aku tahu kalian di sini belum tahu kan apa sih penjelasan dari keempat sifat teori ekonomi ini? Nah, untuk menambah ilmu dan wawasan, di sini aku akan menjelaskan 4 sifat teori ekonomi ini. Yang pertama itu ada asumsi, di mana membuat asumsi atau perhitungan itu adalah syarat penting bagi teori dalam ilmu sosial. Kenapa? Karena tanpanya akan sulit untuk menjelaskan berbagai sifat hubungan antara beberapa variabel, karena kegiatan perekonomian sangatlah kompleks. Kemudian yang kedua ada variabel-variabel. Pada intinya guys, teori ini menunjukkan kepada kita bagaimana hal-hal yang berbeda bisa terkait satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga ada membuat ramalan. Kenapa sih harus membuat ramalan? Karena membuat ramalan juga adalah salah satu peran penting dalam teori ekonomi, karena untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi setelah ini. Yang terakhir di sini ada hipotesis. Hipotesis ini adalah pernyataan tentang bagaimana variabel yang dibahas terkait satu sama lain. Di sini juga ada perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Nah, kalian tahu nggak nih apa sih perbedaan ekonomi makro dan mikro?
Nah, ekonomi mikro ini melibatkan berbagai macam teori seperti distribusi, harga, dan produk. Sedangkan ekonomi makro fokus dengan output, pendapatan, kemungkinan akan deflasi dan inflasi, serta lainnya. Ada juga nih perbedaan ekonomi makro dan mikro, yaitu fokus terhadap tujuan dan analisis untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ini pun ada juga nih pengertian secara umumnya ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Kemudian pelaku ekonomi juga dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan. Ternyata ada juga nih masalah ekonomi makro. Nah, saat ini ada beberapa masalah utama ekonomi makro, yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang rendah dan yang kedua ada pengangguran yang tinggi. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih ada berapa persen masalah ekonomi makro di Indonesia? Nah, untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 tercatat hanya sebanyak 2,71%. Dan yang kedua itu ada pengangguran tinggi, di mana di Indonesia ini pada tahun 2021 penganggurannya tercatat sebanyak 31%. Nah, dan sekarang kita beralih nih guys ke materi organisasinya. Di sini ada komunikasi organisasi, di mana menurut Golda Meir, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Selanjutnya ada kerja tim dalam organisasi. Kerja sama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerja sama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Jadi, adanya kerjasama tim itu penting loh supaya semua pekerjaan bisa terkendali dan cepat selesai. Kemudian ada komitmen organisasi. Di sini komitmen organisasi itu terbagi menjadi 3 dimensi, yakni yang pertama ada keinginan tetap menjadi anggota organisasi, yang kedua percaya dan menerima nilai dan tujuan organisasi, dan yang terakhir atau yang ketiga siap bekerja keras sepenuh hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Jadi guys, bekerja keras itu harus dengan ikhlas dan sepenuh hati. Kenapa? Karena di situ akan ada kenyamanan. Mau bagaimanapun juga, kenyamanan adalah yang paling penting dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada pengendalian. Apa sih guys pengendalian itu? Nah, ternyata pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian ini pun bertujuan untuk supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Wah, ternyata materinya masih ada loh guys. Nah, di sini ada evaluasi, di mana evaluasi adalah pengukuran serta perbaikan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Contohnya, membandingkan berbagai hasil dari kegiatan yang dibuat. Maka dapat diartikan, evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan, mana yang sudah tercapai dan mana yang belum. Waduh, janji deh guys, ini materi yang terakhir loh. Nah, di sini ada macam-macam alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada 6 macam loh. Yang pertama itu ada internet, yang kedua ada telepon, yang ketiga ada handphone, yang keempat ada fax, yang kelima ada pager, yang keenam atau yang terakhir ada push to talk. Wah, alhamdulillah nih guys, kita udah di penghujung video. Oke, sebelum aku tutup, di sini aku akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan tadi, bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, di mana suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mencapai kemakmuran. Untuk itu, ilmu ekonomi sangat perlu untuk dipelajari.
Oke, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Thank you for watching and listening, guys. See you, bye-bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.